Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu Desi. Iya, apa kabar Bu Alhamdulillah Anissa? sehat. Bu Desi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa ini yang bisa dibantu nih, Bu Desi? Gini Bu, jadi nanti ada praktek coaching ya Bu, antara saya sebagai coach dan Pak Asri sebagai coaching. Ya. Jadi di sini Bu ada lembar observasi. Yang Desi bawa ini, lembaran ini nanti minta tolong sama Bu Anissa sebagai pengamat. Ini boleh saya lihat? Iya, ini Bu. Oh ini ya. Iya, di sana Bu ada indikator. Jadi ada kompetensi yang harus dicapai dalam praktek coaching tersebut. Oke. Sekarang kita kan coaching nih. Ya, Nanti kan lembaran rubriknya kayak pakai ini ya. ya. Kompetensi intinya seperti apa yang ada di dalam coaching ini? Iya. Di sini kan kompetensinya Bu ada 3. Ada kompetensi dalam kesadaran penuh atau presence. Jadi nanti saya sebagai coach menggiring si coach tadi secara sabar, secara terbuka dan kelihatan ingin tahu seperti itu Bu. Oh iya, di sini ada ini Iya. ada level sub indikatornya ya, Iya. ada sub indikator dari kehadiran penuh presence tadi. Iya, Bu. Seperti terbuka, sabar, Sabar. dan ingin tahu. Jadi yang ini yang nantinya salah satu kompetensi coaching yang akan Ibu gunakan Iya. di dalam praktik coaching hari ini ya. Iya, Kita Bu. lihat juga dari skornya. Oke, kemudian Nanti apa yang lagi Bu? kedua nanti mendengarkan aktif Bu. Jadi saya sebagai coach akan mendengarkan secara aktif kepada coach tersebut dengan menanyakan hal-hal yang ingin disampaikan si coach kepada saya dengan pertanyaan pemantik ya Bu. Jadi tidak ada yang namanya pelabelan. Saya sepenuhnya mendengarkan secara aktif si coach tadi. Oke. Jadi untuk menjadi pendengar yang aktif tadi itu harus benar dikuasai oleh seorang coach ya. Iya. Jadi dia benar-benar tahu sampai kemana arah pembicaraan dari si coach tadi. Iya. Jadi di dalam mendengar aktif nanti bisa terlihat nanti bagaimana triknya Ibu Desi mendengar kata kunci dari Iya. coach sehingga Siap. itu bisa dijadikan oleh Ibu Desi untuk menjadi pertanyaan pemantik. Ya. Kata-kata kuncinya nanti mungkin triknya saya akan catat Bu. Boleh. Jadi catatan-catatan Iya. kecil ya Bu Nanti ya. bisa membuat catatan Ya. kecil sendiri, bawa pena sama kertas kecil ya, dijadikan catatan. Jadi itu bisa digunakan menggiring coachingnya untuk mengungkapkan permasalahan yang ada secara terbuka dan jujur. Iya Bu. Jadi si coach tadi merasa nyaman Bu Iya, ya dalam benar. memberikan percakapan tadi ya. Terus nanti ada ini Bu kompetensinya memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah itu yang penting loh. Iya. Bu. Dari pertanyaan-pertanyaan pemantik bisa menggiring ide-ide baru dari si coach tersebut. Iya. Jadi dengan pertanyaan pemantik tadi, pertanyaan berbobot, jadi Ibu Desi tadi bisa menggali potensi serta kompetensi apa yang dimiliki oleh seorang coach. Jadi nanti akan keluarlah sebuah kebijakan atau sebuah komitmen, tanggung jawab nanti ya, Ya. terkait dengan permasalahan yang dia hadapi. Jadi solusinya nanti ada yang terbaik. Siapa yang membuat solusi itu nanti adalah dari coachnya. Iya. Ya melalui pertanyaan pemantik yang Ibu Desi ajukan. Seperti itu. Iya Bu. Itu tadi nanti ada 3 Bu ya. Dari Jadi tiga 3 kompetensi. Betul sekali, 3 kompetensi. Kira-kira 3 ini mau dipakai semua nih dalam sebuah coaching hari ini kita. Iya Ya, Bu. Saya akan memberikan semuanya. Jadi seluruhnya saya akan timbulkan atau munculkan di dalam praktek coaching. Dan di sini ada alurnya Bu. Jadi alur Tirta itu namanya nanti. Jadi saya sebagai coach ada Tirta itu ada singkatan Bu. Iya, Tirta itu air ya. Iya, air jadi yang mengalir. Jadi Iya. pembicaraannya itu luas dan nanti bisa terbuka dari si coach itu tersendiri. Iya, bisa jelaskan Ibu Tirta. Iya. T yang pertama itu apa? T itu tujuan. Iya, Jadi tujuan. yang pertama kali saya tujuan memberikan coaching, ya. memberikan pertanyaan menggiring
si coach menyampaikan tujuannya Benar dalam percakapan itu. Ya, Yang kedua nanti identifikasi masalah. ya, identifikasi Iya. masalah. Jadi identifikasi masalah itu juga bisa dari kedua belah pihak itu Bu ya. Iya, Satu misalnya yang membuat trouble, satunya Mm-mm. mungkin di sisi lain tuh apa? Mungkin dari kalau kita dari sekolah ini Bu, identifikasi itu tidak hanya dari seorang guru, tapi Iya. identifikasi itu bisa dari warga sekolah berupa anak murid tadi, rekan sejawat, ataupun dari guru itu sendiri yang mau di coaching. Iya. Ya. Jadi Kemudian permasalahannya saya identifikasi terlebih Iya, dahulu. benar. Setelah itu nanti mungkin nanti ada teknik stop Bu di tengah-tengah percakapan atau di awal percakapan. Oke, Agar siap. coach itu bisa nyaman, rileks dalam Mm-mm. menyampaikan masalahnya. Oke, Setelah itu nanti ada yang namanya rencana aksi. Oke, Rencana aksi dari coach itu Iya. sendiri. Jadi coach itu menyampaikan hal-hal yang positif dan ide-ide dari si coach Iya. itu sendiri, bukan dari saya sebagai Iya, coach. jadi ide-ide baru yang kita dapatkan untuk pengembangan diri si coaching. Iya. Melalui apa tadi? Melalui berbagai pertanyaan yang berbobot tadi, salah Iya. satunya. Lanjut, yang terakhir itu apa? Dan yang terakhir itu tanya itu tanggung jawab, Iya. Bu Nisa. Jadi setelah dia memberikan rencana aksi, setelah tahu masalahnya tadi, ada yang namanya komitmen. Bu. Benar. Ya, komitmen si coach dalam permasalahannya itu sendiri. Mm-mm. Sedang ia membuat komitmen, di situ juga nanti ada siapa saja yang bisa mendukung si coach dalam menyelesaikan masalahnya dan mendukung rencana-rencana aksinya, Ibu. Oke, Nah. jadi kalau melihat dari penjelasan Bu Desi hari ini, sepertinya tampaknya ini kompetensi inti yang harus dikuasai oleh seorang coach Iya. dalam melaksanakan praktik coaching itu tampaknya sudah dipahami ya. Iya. Tapi kita lihat nanti pada waktu praktik coachingnya. Nanti Ibu akan menilai ya sesuai dengan subindikator yang ada ini ya Bu Desi ya. Iya, Bu. Jadi ada skornya 1 2, sampai 4. 3 dan 4 ya. Di sini ada kehadiran penuh itu kita akan melihat ada subindikator terbuka sifatnya, sabar, sama ingin tahu. Kemudian itu mendengarkan dengan aktif nih Bu Iya, Desi sebagai iya, seorang Bu. coach ya. Tidak ada pelabelan, tidak ada judge, assumption, Oke. negatif assumption ya. Jadi asumsi yang negatif itu untuk disingkirkan. Bagaimana kita dalam prinsip coaching ini adanya sebuah mitra kerja, kesetaraan, Iya, Bu. begitu ya. Kemudian itu menemukan kata kunci dari permasalahan coaching. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini ada 3 subindikator. Yang Ya, pertama bagaimana membuat coach tadi dapat mengingat dan memahami apa yang terjadi pada dirinya. Iya, Bu. Ya. Kemudian itu membuat coach dapat menjawab sambil berpikir. Iya. Ya, jadi kita kan bisa melihat seorang coach itu fokus atau tidak, jujur atau tidak, seperti itu. Iya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi Iya, ya, Bu ya. memang salah satu prinsip paradigma berpikir coaching itu untuk supervisi akademik. Kemudian itu yang terakhir kita punya pertanyaan yang diajukan pada momen yang tepat, kata Iya. kata kunci yang dijelaskan oleh seorang coaching. Jadi benar-benar ini Ibu Desi ini harus benar-benar memahami prinsip coaching ya dalam supervisi pendidikan. Iya, Bu Nisa. Gimana kira-kira? Iya, Apa sudah mungkin, siap? Ini Bu ya, minta bantuannya ya Bu ya. Ya, Terima kasih siap. banyak ya Bu. Siap. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duduk Pak Asri. Aduh, ada apa ini? Apa kabarnya ini Pak? Bisa dikatakan baik, juga bisa dikatakan tidak Bu. Aduh, Mbak. Yang tidaknya itu kenapa itu? Aduh, saya merasa capek sekali Bu, letih sekali Bu minggu ini Bu. Iya. Ada apa Pak Asri? Letihnya gimana ini? Kenapa itu? Letihnya pada minggu ini Bu ya, banyak sekali Bu pekerjaan yang saya selesaikan Bu. Jadi saya merasa capek sekali Bu.
Iya, gitu. kelihatan dari raut mukanya Pak Asri. Eh, Iya, ini kenapa? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu ini Pak Asri? iya Bu. Jadi saya ingin menemui Ibu pada hari ini Bu ya. Saya tuh ingin bercerita Bu. Boleh. Mungkin saja nanti kan ada solusi apa yang harus saya lakukan sehingga saya ini nanti termotivasi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi seperti itu. Adakah hal lain yang diinginkan Pak dari percakapan kita ini Pak? Saya maunya Bu ya nanti Iya. pada akhirnya nanti saya ini memiliki sebuah pemikiran Bu ya, pemikiran bagaimana caranya saya ini dapat menyelesaikan tugas-tugas saya itu Bu ya dengan baik, Iya. tapi juga tidak memakan waktu yang banyak Bu. Bisa dilakukan dengan tepat waktu Bu, seperti itu. Iya. Ini ada apa nih Pak? Bisa diceritakan apa masalahnya ini Pak? Iya Bu. Jadi seperti ini Bu ya. Dalam seminggu ini Bu ya, Iya. saya mengikuti program CGP Bu ya, sebagai penggerak. Di sana kan banyak sekali tugas-tugasnya Bu. Iya. Apalagi tugasnya ini menggunakan budget Bu ya. Ada Ada limit deadline-nya. waktunya, Iya. iya, deadline-nya seperti itu. Itu kan harus dikerjakan, tidak boleh tidak dikerjakan. Apalagi di sekolah Bu, sekolah juga kan saya ngajar. Seperti itu. Nah di sekolah ini tiba-tiba kepala sekolah memberikan saya tugas yang lain Bu, seperti pengarsipan buku lah, disuruh ikut webinar lah, mewakili kepala sekolah melakukan kegiatan lain di luar sekolah Bu. Dan apalagi di rumah Bu. Iya. Sekarang kan saya di rumah masih ada anak kecil Bu. Iya. Jadi saya mengasuh juga mengasuh anak-anak saya. Jadi kalau di rumah itu Bu, aduh, kalau sudah mereka tidur semua Bu ya, saya baru bisa mengerjakan tugas ini Bu. Jadi jam gitu. 11 jam 12 malam itu baru saya buka laptop untuk mengerjakan tugas itu. Jadi Bu ya, saya tuh merasa letih Bu. Aduh, bagaimana ini mau tidak dikerjakan nanti saya dapat konsekuensi Iya. hukumannya Bu. Mau Benar. dikerjakan ya waktunya ini Bu. Saya tuh pikir aduh bagaimana ya saya mengatur waktunya itu Bu. Iya Itu. Pak. Berarti sangat berat sekali ya Pak ya. Jadi harus memanajemen waktu juga sebenarnya ya Pak. Jadi kira-kira nih Pak, kendala lain dari permasalahan Bapak itu apa Pak? Kendala lain ya mungkin Bu ya. Kan tugas CGP itu mau tidak mau kan kita harus belajar Bu ya. Iya. Ya, jadi saya kendala lainnya mungkin kurang belajar Bu ya, kurang belajar ada materi itu. Dan ada Bu ini Bu yang saya sangat susah sekali ini. Di tempat saya itu Bu ya, tempat tinggal saya itu sinyalnya Bu. Oh Ya, iya, sangat berarti ada terganggu sinyal ya sekali. Pak ya. Iya. Jadi ketika kita lagi belajar itu hilang sinyal. Jadi fokus saya tuh aduh hilang lagi seperti itu Bu. Dan kemudian di sekolah juga Bu, saya itu sebenarnya tidak mau Bu, ada tugas-tugas mendadak seperti itu Bu. Iya. Ya, karena saya itu butuhnya ya ada waktu, memang ada rencana jadwalnya dari awal Bu. Kalau disuruh mendadak-mendadak itu, aduh saya pusing sekali Bu. Tapi ya bagaimana mau lagi Bu ya, ini kan tugas dari Pak Sekolah Bu, seperti itu. Jadi harus saya kerjakan Bu. Iya. Coba Pak Asri, sepertinya masih berat sekali saya lihat Pak Asri ini. Iya. Mungkin ini ada teknik stop namanya Pak. Jadi Bapak bisa rileks sejenak, mungkin tangannya ditaruh di tempat yang nyaman, misalnya di dekat ya seperti itu. Coba Bapak pejamkan mata sejenak. Mungkin kita rileks dulu ya Pak ya. Jadi pejamkan mata, coba tarik nafas perlahan-lahan. Di hitungan ke 1, 2, 3. Coba hembuskan perlahan-lahan Pak. Oke, kita ulangi lagi. Tarik nafas yang dalam, buangkan secara perlahan. Tenang Pak Asri, semuanya akan berjalan lancar seperti biasa. Tarik nafas lagi, buangkan segala masalah yang ada dari Pak Asri. Tarik nafas sekali lagi Pak, buangkan. Oke, secara perlahan-lahan Bapak buka matanya. Ya, tenang Pak ya. Sekarang bagaimana perasaannya Pak? Ya, saya sedikit lega Bu. Iya. Jadi tadi Bu ya, ketika melakukan rencana tadi juga saya membuatkan semua Bu beban saya. Semoga saya bisa lewat ini dengan baik. Iya. Tadi kan masalah Pak Asri tadi sudah saya dengarkan dengan baik.
Dari skala 1 sampai 10 Pak, kira-kira permasalahan Bapak ini di skala nomor berapa Pak? Dari yang sudah saya lakukan ya. Iya, ini kan nggak berat maksudnya. Jadi skala prioritasnya ini di mana Pak? Kalau yang saya sudah rasakan itu mungkin skala 7. 7 ya Pak ya. Walaupun banyak tugas itu Bu ya, saya tetapi mau mengerjakannya Bu. Dan saya juga melihat waktunya, walaupun budgetnya itu sampai jam 12 malam Bu ya, Iya. saya tetap lakukan sampai jam 10 sampai jam 11 malam. Jadi yang Bapak harapkan di skala keberapa Pak untuk meningkatkan kompetensi Bapak? Ya, jadi saya harapkan kalau bisa mencapai sedikit sempurna lah Bu ya, di Iya. skala nomor 9 lah. Ya, berarti ada yang namanya skala prioritas ya Pak ya. Di sini Bapak dari skala berapa tadi? 7 ya Pak ya. Mungkin nanti akan ke skala 10 ya Pak ya. Situ. Jadi di sini Bapak adakah bagaimana caranya Bapak itu mengantisipasi Pak supaya tidak meninggalkan kewajiban di kelas tapi bisa melakukan apa tadi kegiatan yang lain? Kalau untuk antisipasi Bu ya, saya itu Bu, selalu berkomitmen Iya. ketika saya mengajar itu saya tidak mau meninggalkan kelas Bu. Jadi alhamdulillah untuk kelas ya, tidak pernah saya tinggalkan. Tapi untuk waktu setelah pulang sekolah ini Bu, saya masih bingung itu karena di rumah sudah menunggu anak-anak saya, kemudian tugas CGP sudah menunggu, dan tadi tugas dari para sekolah juga sudah menunggu seperti itu. Iya, jadi banyak sekali Pak ya. Jadi mungkin antisipasinya kalau saya pulang sekolah ya tadi seperti awal cerita saya tadi, Iya, nanti waktu mereka sudah tidur ya Pak ya. tidur atau mereka ada kegiatan lain, saya memanfaatkan waktu tersebut untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Bagus sekali Pak, berarti bisa memanajemen waktu, memanfaatkan waktu. Anak-anak sudah tidur, berarti Bapak bisa melaksanakan tugas yang lain. Itu hebat sekali Bapak, saya setuju sekali dengan pendapat Bapak. Dari yang Bapak bicarakan tadi, kira-kira ada rencana ke depan yang lain tidak untuk apa ya, supaya Bapak itu bisa menyelesaikan masalah ini? Rencana Bu ya. Oh iya Bu, kemarin Bu ya, hari Sabtu kemarin Bu ya. Iya. Karena kan banyak sekali tugas itu ya. Jadi saya itu sambil mengerjakan tugas CGP itu ya, saya mengerjakan tugas dari kepala sekolah juga, dan saya ditelepon Bu oleh mertua saya, kan katanya adik saya mau melahirkan, jadi saya menemani dia ke rumah sakit, dan itu makan waktunya cukup banyak, setengah hari lebih Bu ya. Nah, jadi pulangnya dari situ saya demam sakit. Iya. Jadi rencananya Bu, mungkin untuk mengantisipasinya juga Bu ya. Saya nanti membeli sebuah obat Bu ya, atau vitamin agar kondisi saya tetap fit Bu dalam mengerjakan tugas-tugas ini Bu. Seperti itu. Berarti yang pertama itu adanya apa, asupan penting lagi yang lain untuk Bapak, atau suplemen ya Pak ya, suplemen agar kesehatan Bapak itu bisa maksimal ya Pak ya. Selain itu ada lagi tidak Pak, selain membeli obat ataupun suplemen kesehatan, mungkin ada hal lain seperti apa kira-kira Pak? Menurut saya Bu ya, yang pertama itu saya akan membuat jadwal Bu. Jadi saya akan membuat jadwal, saya akan membuat skala prioritas Bu, yang mana yang harus dahulu dilakukan Bu, dikerjakan. Mungkin misalkan kalau tugas CGP-nya hari ini mau dikumpulkan, berarti saya mendapatkan tugas CGP-nya. Misalkan yang kepala sekolah perlunya besok, berarti malam nanti kan saya memiliki waktu untuk mengerjakannya. Seperti itu. Berarti first thing first ya Pak ya, yang mana yang didahulukan. Jadi Bapak bisa membuat jadwal, benar sekali Pak. Saya juga berarti bisa juga meniru Bapak tadi ya, membuat jadwal yang mana harus didahulukan, yang mana harus diprioritaskan. Itu untuk jadwal Bapak. Bagaimana Bapak rencana Bapak untuk di kelas Pak, atau misalnya dengan kegiatan Bapak dari kepala sekolah tadi, mungkin ada rencana lain itu? Iya Bu ya, ini menarik juga Bu.
Nah, kalau tugas dari kepala sekolah ini Bu, yang terpenting saya harus koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Tugasnya ini benar-benar. untuk apa? Iya. Kalau misalkan tugas ini mau meninggalkan kelas saya, berarti kepala sekolah juga harus bertanggung jawab, Bu. Harus Iya. bisa membantu saya bagaimana caranya mengisi kekosongan kelas saya ini, Bu. Yang mungkin nanti solusi dari kepala sekolah bisa saja digantikan oleh guru lain atau guru yang sedang piket di kantor seperti itu. Jadi saya akan menjalin koordinasi dengan kepala sekolah dan melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Iya Pak, jadi rencananya ada 3 ya Pak ya, tadi saya sudah tangkap tadi. Yang pertama menambah asupan suplemen, ya. Terus yang kedua membuat jadwal, yang ketiga koordinasi dengan kepala sekolah. Oke, bagus sekali Pak. Saya sangat setuju dari ketiga rencana aksi Bapak tadi. Kira-kira komitmennya gimana Pak? Komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana aksi ini? Komitmennya ya, ya saya harus yakin Bu, saya bisa melalui ini, saya bisa mengerjakan tugas-tugas ini ya, walaupun hasilnya mungkin nanti kurang sempurna, Iya. tapi saya berusaha seoptimal mungkin, semaksimal mungkin akan mengerjakan tugas ini dengan baik dan menyelesaikan dengan tepat waktu. Itu komitmen saya. Iya, bagus sekali Pak. Komitmen itu berarti harus kita pegang Pak ya. Harus kita terapkan juga nanti ke diri Bapak. Jadi manajemen waktunya juga Pak. Jadi komitmen itu bisa berjalan dengan sempurna, berjalan dengan maksimal. Itu perlu adanya dukungan. Kira-kira siapa sih Pak yang akan mendukung Bapak dalam komitmen ini? Dukung Bu. Oh iya Bu. Iya. Untuk mendukung, yang pertama mungkin orang yang paling berpengaruh pertama itu adalah istri saya, Pak. Oh iya. Jadi nanti saya akan bermusyawarah atau berkompromi dengan istri saya bahwa ya untuk minggu-minggu ini saya memiliki kesibukan yang cukup dikatakan banyak dan saya mohon pengertiannya. Jadi tidak ada nanti miskomunikasi antara saya dengan istri saya, kenapa kok saya sibuknya seperti itu Bu ya. Jadi yang pertama saya akan minta dukungan terhadap istri saya. Dan yang kedua tadi Bu, yang kedua itu adalah dukungan nanti saya minta kepada kepala sekolah Bu. Jadi seperti yang kita bicarakan tadi Bu ya, misalkan saya harus meninggalkan kelas saya, jadi saya akan minta bantuan kepada kepala sekolah untuk mungkin menugaskan siapa guru yang bersedia untuk meninggalkan kelas saya, karena ini tugas sudah diberikan kepada kepala sekolah saya. Dan terakhir yang mungkin bisa memberikan dukungan atau membantu saya itu rekan sejawat Bu. Iya. Ya, jadi rekan sejawat ini nanti saya akan berkolaborasi bekerjasama. Ya, mungkin kita akan nanti ada timbal balik ya, kalau misalnya kita membantu dia juga akan bersedia membantu kita. Jadi ada 3 orang ini, istri saya, kepala sekolah, dan rekan sejawat saya. Ya, bagus sekali Pak. Jadi kita juga perlu yang namanya dukungan dari orang lain Pak. Jadi kita tidak bisa sendirian di sini. Apalagi Bapak sudah sebagai CGP, sudah abdi negara juga, dan dipercaya oleh kepala sekolah, itu sudah baik sekali Pak. Jadi Bapak, saya sangat mengapresiasi sekali Bapak sudah kita bisa berdiskusi dengan baik Pak. Ya. Bagaimana Pak kira-kira setelah ini Pak, adakah tindak lanjut lagi? Oke. Untuk tindak lanjutnya Bu ya, tadi saya sudah berencana membuat jadwal Bu ya, kemudian berkomitmen terhadap tugas-tugas saya itu agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Jadi tindak lanjut seterusnya Bu ya, mungkin nanti saya harus fokus Bu. Saya itu harus fokus terhadap pekerjaan saya dan harus bisa memotivasi diri Bu. Oh iya, Ya. penting sekali itu Pak. Apa yang kita kerjakan sekarang ini Bu, ya memang itu adalah tugas kita sebagai seorang guru. Dan kenapa kita diberi tugas ini? Mungkin mereka menaruh kepercayaan pada kita. Iya, benar sekali. Jadi saya ingin
memulai saya itu dengan memotivasi diri saya untuk dapat melaksanakan tugas ini dengan baik yang rencana tidak lanjutnya. Iya, saya sangat setuju sekali Pak. Jadi kita sebagai abdi negara harus bisa juga memiliki waktu ya Pak ya. Dari tindak lanjut Bapak tadi sangat baik sekali. Semoga Bapak bisa menjalankannya, bisa memotivasi diri dengan baik. Karena motivasi diri itu yang paling penting Pak. Jadi motivasi internal, jadi dari dalam diri kita sendiri Pak. Jadi untuk menjadi seseorang yang baik itu dimulai dari diri. Mulai dari diri. Iya Bu ya, kadang-kadang ya motivasi internal saya ini kadang naik Bu, Iya. kadang-kadang turun Bu. Ya seperti itu Bu. Iya. Tapi kan Bapak kan sudah dapat kan Iya. pecahan masalahnya, sudah dapat ide-ide baru Iya. juga. Jadi kita diskusi hari ini sudah baik sekali. Bapak juga sudah cerah, sudah Iya. kelihatan senyumnya dari yang pertama kita tadi sebelum coaching tadi. Iya Bu, karena saya tadi Bu ya, merasa di awal tadi aduh bagaimana ya untuk menyelesaikan masalah saya ini. Iya. Tapi di akhir-akhirnya saya kembali termotivasi. Oh ternyata saya bisa Bu. Dengan sebuah komitmen, fokus, kemudian motivasi internal tadi yang seperti kata Ibu tadi, saya berpikiran oh ya saya pasti bisa Bu. Bisa untuk menyelesaikan tugas ini dan menjalaninya dengan baik gitu, seperti itu. Mantap sekali Pak, mantap sekali. Saya sangat setuju sekali dengan Bapak. Jadi teruskan Bapak, jadi terapkanlah apa yang sudah Bapak pegang, yang sudah Bapak yang sudah Bapak percaya, seperti itu. Saya yakin pasti Pak Asri pasti bisa. Pak Asri hebat. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Asri. Saya melihat Ibu ini juga merasa wah bagaimana ya, termotivasi juga Bu ya. Ibu masih muda tapi bisa membimbing saya hingga saya bisa menumbuhkan potensi saya, ya bisa tadi menemukan ide-ide yang mungkin bisa memperbaiki manajemen waktu saya, manajemen diri saya seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Sama-sama Pak Asri, semoga kita selalu sehat ya Pak Asri ya. Iya Bu, Dan bisa bersilaturahmi lagi ya Pak. Iya. Nanti kalau ke depan saya butuh coaching lagi Bu ya, Ibu bersedia Bu ya? Siap-siap Pak Asri, sedia. Karena sering sekali Bu saya menghadapi masalah-masalah. Iya, semua orang itu punya masalah masing-masing Pak. Tapi setiap masalah pasti ada solusinya. Iya. Tepat sekali Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Iya Pak Saya Asri. mohon pamit dulu, Bu. Iya Pak. Salam. Wah, menit ya? Iya, Bu Desi, kita pasca observasi ya, Iya. sebelum melaksanakan praktik coaching. Saya tanya dulu nih, gimana rasanya sudah menjadi seorang coach dari salah satu rekan kerjanya Pak Asri? Rasanya itu Bu senang karena dipercaya oleh teman untuk menjadi coach dan dipercaya untuk mendengarkan permasalahannya. Jarang-jarang sekali loh Bu orang itu curhat dengan kita dan minta solusi dengan bercerita seperti itu Bu. Jarang sekali orang. Bu Desi, ini kan saya menggunakan beberapa observasi yang sudah kita sepakati bersama ya. Kalau dari semua indikator rubrik penilaian kompetensi inti dari coaching, alhamdulillah nih Ibu Desi bisa menunjukkan semua kompetensi inti dari paradigma coaching itu seperti apa. Dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif tadi, saya lihat tadi eye contact-nya ada, kemudian itu pinter menangkap makna kata kunci yang diungkapkan oleh coaching, langsung disambut dengan sebuah pertanyaan yang berbobot, salah satu kompetensi inti dari coaching itu kan. Itu ya Bu Desi bisa menangkap semua kesempatan tersebut, dan saya luar biasa apresiasi saya terkait dengan coaching kita hari ini, Ibu Desi sebagai coach dan Pak Asri sendiri sebagai coachingnya, ya saya sebagai pengamat. Oke, tadi juga untuk kehadiran penuhnya nih Bu Desi, tadi ada teknik stop yang dipakai ya. Iya. Karena kayaknya Bu Desi bisa melihat mimik muka sama
pemikiran Pak Asri dan kayak terpecah belah ya, Iya, tidak Bu, fokus. tidak fokus dalam Jadi, bercerita. jadi Ibu Desi melaksanakan teknik stop tadi itu luar biasa bagus. Kemudian Adi kelihatan sepertinya terbuka. Ibu Desi juga bersifat sabar dan rasanya dikorek terus ingin tahu kenapa bisanya tidak bisa apa ya, bekerja dari rumah, apa yang terjadi kan bisa dilihat dari statementnya Koci tadi. Iya. Eye contact-nya ada, feel-nya Ibu Desi benar-benar menghayati. Kemudian itu Bu Desi juga tadi sudah saya lihat mendengarkan secara aktif ya tadi ya. Iya. Karena tadi saya lihat tidak ada pelabelan atau judgement negatif terkait dengan keadaan atau kondisinya Koci. Iya. Jadi pintar juga tadi menangkap kata-kata kunci seperti apa, saya kalau udah pulang ke rumah itu nggak bisa bekerja juga. Apa yang membuat Pak Asri kok tidak antisipasinya seperti apa sehingga Pak Asri itu bisa seperti itu, antisipasinya dia bisa kerja dari rumah itu apa ya, harus menunggu anak tidur baru dia bisa melanjutkan pekerjaan pribadinya dia sebagai seorang PTP, kemudian melanjutkan pekerjaan dia sebagai seorang kemudian itu mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Alhamdulillah tadi Ibu Desi saya lihat sudah menggiring Pak Arsi ya, Pak Asri ini untuk apa ya, memberikan statement yang luar biasa dari permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik, baik itu dari segi identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawabnya komitmennya dia sebagai seorang guru. Makanya tadi di akhir dia akan berkomitmen kepada dirinya sendiri bahwa tetap melaksanakan tugas itu dengan tepat waktu dan sebaik-baiknya. Jadi adanya juga asumsi asupan makanan yang suplemen tadi biar bisa mendukung daya tahan tubuhnya dengan pekerjaan yang sangat luar biasa padatnya ini ya. Kemudian itu adanya kolaborasi, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah. Memang kita sebagai seorang guru itu Bu Desi tidak lupa untuk saling berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah dan juga siswa. Iya. Apalagi koordinasi itu penting loh, terutama koordinasi kita kepada pimpinan kita. Kalau kita ada sebuah rencana, sebuah planning kan, pasti yang kita kemukakan itu ya kalau tidak rekan sejawat ya pimpinan ya, pimpinan pasti. Nah rekan sejawat ini yang searah dengan kita. Jadi luar biasa ini Ibu Desi coachingnya hari ini untuk semua rubrik penilaian pengamatan, kemudian itu dari segi alur ceritanya oke, dapat, tidak mengada-ada, berusaha ya, semuanya berjalan dengan baik, lancar. Jadi ceritanya itu ada tujuan bicara tadi Pak Sri ingin mendapatkan sebuah solusi atas padatnya aktivitas yang beliau emban gitu. Kemudian Desi mancing nih, identifikasinya seperti apa nih aktivitasnya Pak Asri, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang guru dari sebuah instansi sekolah kan. Rencana aksinya, nah Pak Asri tadi menceritakan tentang rencana aksi melalui pertanyaan berbobot dari Ibu tanggung jawab ya, komitmennya ke depan, kemudian beliau juga mempersiapkan daya dukungnya dia kan, daya dukungnya dari keluarga yang jelas pasti istri Dari atau istrinya suami tadi, kita, kemudian itu dari rekan kerja, kepala sekolah kan itu pasti di sebuah instansi kan. Oke, kalau dari ini Bu Desi, dari alur kita sudah dapat, lembar observasi yang kita pakai ini full catatannya, alhamdulillah sudah skornya sudah 4 semua. Alhamdulillah. Gimana ada umpan balik yang ingin disampaikan rasanya? Umpan baliknya mungkin di sini Bu, dari identifikasi masalah. Dari diidentifikasi masalah itu adanya cerita dari Koci. Jadi cerita dari Koci itu kita identifikasi masalah. Tadi sudah saya sebelum rencana aksi ada yang namanya teknik stop. Jadi dari masalah-masalah Koci tadi sebelum
berjalan lebih lanjut, saya gunakan teknik stop tadi. Oke. di situ. Iya. Pokoknya intinya alhamdulillah hari ini berjalan Iya, dengan berjalan lancar. lancar. Yang jelas Alhamdulillah. kemampuan coaching seperti si akademik ini harus terus kita implementasikan di sekolah. Tidak hanya kepada rekan kerja kita sebagai Iya. seorang pendidik, boleh juga kepada siswa. Jadi ya semakin banyak kita berlatih, jadi pemahaman kita tentang coaching ini akan semakin mendalami, menjiwai kita sebagai seorang. Ya Bu Nisa, jadi mungkin ini nanti menjadi pembelajaran bagi saya, dan saya akan meningkatkan lagi kompetensi dari praktek coaching untuk mengcoaching tidak hanya rekan sejawat, mungkin nanti tadi murid saya juga Bu Anissa. Ya, luar biasa ini Ibu Desi sebagai seorang guru pendidik ya, yang masih sangat muda, punya potensi dan kompetensi yang luar biasa. Semoga Ibu Desi ini selalu menjadi seorang guru yang dirindukan oleh peserta didik. Amin, amin. Selamat Bu Terima Desi kasih, terima kasih atas Bu Anissa. kegiatannya hari ini. Luar Closing biasa. statement Bu Anissa. Oh iya. Baiklah Bapak Ibu, di sini kami tadi sudah membuat sebuah praktik skenario yang ketiga, yaitu Ibu Desi sebagai coach, saya Ya. sebagai pengamat, dan Pak Asri sebagai Sebagai coachee. Alhamdulillah semua rangkaian kompetensi inti paradigma coachingnya sudah berjalan dengan baik ya. Alur tirtanya juga kelihatan jelas dari semua pertanyaannya, dan semoga ini merupakan awal yang baik untuk kita belajar dalam praktik coaching supervisi pendidikan. Jadi alangkah baiknya praktik coaching ini selalu kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Siap. Luar biasa, terima kasih atas kehadirannya, atas supportnya. Pak Asri, mendekat Pak Asri ya, sebagai coaching ini ya, Pak Asri. sebagai coachee Pak Asri. Luar Ya. biasa, jadi kita akan bertambah baik dan lebih baik, Iya, lebih baik lagi. Sukses untuk kita semua. CGP Angkatan 7 bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.